Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi terupdate dari Bank Dunia. Disadur dari media online gelora.co dengan judul Bank Dunia sebut Indonesia masuk negara besar dengan utang terbanyak di dunia. Gelora.co, Bank Dunia mengumumkan data utang terbaru dalam International Debt Statistics atau IDS 2022 yang dipublikasikan hari ini, Senin 11 Oktober 2021. Hasilnya, Indonesia masih masuk negara dengan utang jumbo. Selama masa pandemi COVID-19, yakni sepanjang tahun 2020, Bank Dunia mencatat stok utang luar negeri negara-negara berpendapatan rendah dan menengah secara total naik 5,3% pada tahun 2020 menjadi 8,7 triliun US dollar. Presiden Bank Dunia, Mr. David Malpass menyatakan perlunya terobosan menyeluruh untuk mengelola utang demi membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, khususnya guna mengurangi risiko serta mencapai tingkat utang yang berkelanjutan. Kami membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk masalah hutang, termasuk pengurangan utang, restrukturisasi yang lebih cepat, dan peningkatan transparansi, ujar David dikutip dari keterangannya Selasa 12 Oktober 2021. Pada tahun 2020, Bank Dunia juga mencatat net inflows dari kreditur multilater terhadap negara berpendapatan rendah dan menengah naik hingga 117 miliar US dollar. Angka ini disebutkan menjadi yang tertinggi selama satu dekade terakhir. Net debt inflow terhadap utang publik eksternal naik 25% menjadi 71 US dollar miliar. Juga menjadi yang tertinggi selama satu dekade terakhir. Kreditur multilateral termasuk International Monetary Fund atau IMF menyediakan 42 miliar US dollar net inflows, sedangkan kreditur bilateral menyumbang tambahan 10 miliar US dollar. Perekonomian di seluruh dunia menghadapi tantangan berat yang ditimbulkan oleh tingkat utang yang tinggi dan juga meningkat pesat, kata Wakil Presiden Senior dan Kepala Ekonom Grup Bank Dunia, Charmaine Reinhard. Transparansi utang yang lebih baik dianggap makin penting dalam mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh meningkatnya utang di banyak negara berkembang. Untuk memfasilitasi transparansi, International Debt Statistics 2022 diperluas untuk memberikan data utang luar negeri yang lebih mendetail dan terpilah daripada sebelumnya. Dalam laporan baru tersebut disebutkan bahwa Indonesia masuk ke dalam jajaran peminjam atau top 10 negara-negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang terbesar pada periode 2019-2020 selain Cina. Indonesia masuk ke dalam jajaran bersama dengan India, Brasil, Rusia, Meksiko, Turki, Argentina, Thailand, dan Afrika Selatan. Dalam laporan ini, total stok utang eksternal Republik Indonesia tercatat sebanyak 417,53 miliar US dollar pada tahun 2020, naik dari 2019 sebesar 402,10 miliar US dollar.
Pada laporan tahun sebelumnya, diketahui Indonesia juga masuk ke dalam jajaran 10 negara terbesar yang memiliki utang eksternal tertinggi. Indonesia disebut berada pada posisi 7 sebagai negara pemilik utang terbesar dunia. Kawan. Ini kalau utang ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak ada masalah. Tapi kalau utang luar negeri ini dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat, ini yang membuat penderitaan. Kawan. Ya, sebelum lanjut, bagi saudaraku yang ingin menyampaikan kritikan, masukan, ataupun apa bentuknya itu, silakan di kolom video ini, kolom komentar video ini, dengan pesan, tolong jangan ada kata-kata hinaan, cacian, makian, hujatan, merendahkan maupun meremehkan. Baik, ada nanya, terus apa solusinya? Saya kasih solusi. Cobalah itu, eksekutif dan legislatif bersatulah. Presiden dan DPR bersatulah kalian. Coba buat skema atau sebuah sistem perundang-undangan tentang mekanisme bagaimana cara melibatkan rakyat Indonesia sebagai investor di dalam mengelola sumber daya alam, sebagai investor dalam membangun pabrik-pabrik skala nasional seperti mobil, pesawat, kapal, kereta api, motor. Libatkan rakyat Indonesia. Jadi biarlah negara itu ngutangnya kepada rakyat Indonesia, bukan ke bangsa asing. Karena bagaimanapun ngutang ke IMF, ngutang ke bangsa asing akan tetap dibayar dan untungnya pasti jelas ada. Bagaimana kalau negara ngutang ke rakyat? Untungnya untuk rakyat. Caranya gimana supaya rakyat itu punya duit? Libatkanlah dia sebagai investor. Kalau tidak, habis ini sumber daya alam ini. Habis sumber daya alam ini dikelola oleh bangsa asing. Pasti habis. Nah, tentunya rakyat butuh kepercayaan tingkat tinggi dalam hal ini. Maka harus dibicarakan, harus dimusyawarahkan. Karena kalau gini terus bertahan, ya ngutang. Dan kita sudah saksikan bersama, ya, dipertontonkan dengan adanya koruptor-koruptor yang merugikan negara ini. Tapi sayang, seribu sayang, seakan-akan koruptor ini dimanjakan. Ya, mereka dimanjakan. Hanya di penjara beberapa tahun, fasilitas masih mantap selama di penjara. Masih bisa klewer sana, klewer sini. Kawan, ini kita rakyat Indonesia ini dipotong pajak sana, pajak sini, pajak motor, pajak rumah, pajak apa dibayar. Tapi di saat ngutang kawan, oknum-oknum koruptor ini kawan. Baik kawan. Ya, silakan bagikan video ini kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.